Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mansur dengan NIM 19650 Di sini saya akan mereview materi Unified Modeling Language atau UML. UML mendivisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintak yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. What UML can do for you? Memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasinya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan. Unified Modeling Language UML mendefinisikan diagram berikut ini: 1. Use case diagram, class diagram, behavioral diagram, terdiri dari 2. Static car diagram, activity diagram. Ketiga, interaction diagram, terdiri dari 2. Sequence diagram, kolaborasi diagram. Keempat, komponen diagram. Kelima, deployment diagram. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Lambang use case. Simbol berbentuk kurang ini adalah nama aktor. Keterangan spesifikasikan himpunan peran yang menggunakan mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Simbol ini atau dependensi hubungan pada perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri. Use case ini contoh use case diagram. Di sini nasabah membuka rekening, kemudian simpan uang, dan di sini simpan uangnya harus di atas 200. Di sini nasabah juga bisa mengambil uang dan tutup rekening. Sini adalah contoh use case diagram yang salah. Nasabah tutup rekening, simpan uang, buka rekening, ambil uang. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstasikan akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Metode fungsi. Kelas diagram. Kelas memiliki 3 area pokok. 1. Nama, atribut, metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protect, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Publik, dapat dipanggil oleh siapa saja. Inilah contoh kelas diagram visual layan. Di sini pembeli dia sinkron sama nama pegawai. Supplier dia sinkron sama nama supplier. Di sini pembeli bisa menambah, merubah, menghapus, dan display. Begitu juga pegawai dan supplier dan barang. Static car diagram. Static car diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari suatu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya static car diagram menggambarkan kelas tertentu. Kelas
Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu static card diagram. Static diagram mempresensi. Pertama, mulai. Mahasiswa presensi, kirim data presensi, kemudian data diterima server, kemudian server mengirim data yang terproses, dan daftar data yang telah diterima, kemudian diubah statusnya menjadi rekor dan terkirim kembali, dan jika ada maka akan dikirim ke mahasiswa. Jika tidak ada maka akan selesai. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, discussion yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Contoh activity pendaftaran pasien baru. Mulai, cari data pasien. Di sini cari data pasiennya menggunakan ID atau nama. Jika tidak dapat nama pasien atau ID, maka di sini akan dibawakan ke menu belum dikonfirmasi. Dan jika tidak ada, maka akan dibawakan ke menu entry data pasien baru. Jika telah membuat data pasien baru, maka akan ke menu cetak kartu. Dan jika sini sudah ada pasien, maka pasien telah terdaftar. Kemudian akan ambilkan data. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk penggunaan display dan sebagainya berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal objek-objek yang terkait. Contohnya petugas dan peminjam buku. Di sini petugas memasukkan ID buku dan ID siswa. Di sini peminjam mengambil buku, dia cari, dia proses. Jika berhasil, maka dia bawakan ke tampilkan data buku. Berhasil. Kolaborasi diagram. Ini contoh kolaborasi diagram. Grade user. Nah, pun di sini user menginput namanya dan password. Ketika dia masuk, maka jika dia berhasil login, jika dia berhasil login, maka akan tampil di from my SPPK, dan jika tidak ada, maka akan tertulis validasi from word salah. Komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen penanti lunak, termaksud ketergantungan dependensi di antaranya. Contoh seminar manajemen UI. Masuk ke fasilitas atau akses, kemudian ke student, kemudian ke seminar. Deployment diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras apa.
bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Contohnya, reservation DBMS. Di sini terdapat web server di mana terdiri dari browser 1, browser 2, browser N1 dan browser N. Tugas cari dan buat use case dari aplikasi dan pelajari. Sini aplikasi untuk membuat use case diagram terdiri dari Star UML, Visio, Umlet, di mana Star UML merupakan alat pemodelan software yang mendukung kerangka kerja UML untuk pemodelan sistem dan software. Aplikasi ini menyediakan 11 jenis diagram yang berbeda. Visio adalah software yang bisa kamu gunakan untuk menggambar berbagai diagram termasuk flowchart, org chart, denah bangunan, data flow diagram, proses flow diagram, dan lainnya. Aplikasi ini merupakan produk dari Microsoft. UMLlet adalah alat UML yang bertujuan untuk memberikan langkah cepat untuk menciptakan diagram UML. Berbagai elemen dapat dimodifikasi dan digunakan sebagai template. Dengan begitu, pengguna aplikasi ini akan dengan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan. Contoh pendapat use case pada aplikasi yang berjudul aplikasi diagram use case sistem informasi sekolah atau akademik. Di sini dosen pengajar bisa membuat jadwal absensi, pengisian KRS, absensi, dan dosen pembimbing bisa membuat jadwal dan sini staf bagian administrasi akademik bisa membuat jadwal pengisian KRS, absensi, pengisian daftar nilai, cetak indeks presentasi kumulatif. Dan mahasiswa bisa cetak jadwal ketika dosen sudah membuat jadwal. Bisa mengisi KRS, absensi, pengisian daftar nilai, cetak indeks presentasi. Dari use case di atas kita bisa melihat beberapa aktor, yaitu dosen pengajar, dosen pembimbing, staf admin, mahasiswa. Adapun sedikit penjelasan aktivitas setiap aktor, yaitu dosen pengajar bisa membuat jadwal, melakukan absensi, mengisi daftar nilai. Dosen pembimbing bisa mengisi KRS, staf admin bisa membuat jadwal, mengisi KRS, mengisi daftar nilai, cetak IPK, dan absensi. Mahasiswa bisa mencetak jadwal, mengisi KRS, cetak IPK, dan cetak IPK kumulatif. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.